Bab 1591. Tuan, ada apa denganmu? Mengapa kamu menatap bagian belakang rubah betina itu dengan linglung? Zhao Ningning berkata dengan marah. Tuan semakin keterlaluan. Pertama, dia menyukai seorang anak laki-laki di alam Raja Dewa, dan kemudian dia linglung pada roh rubah. Itu benar-benar menjengkelkan. Ah, tidak, ayo pergi juga. Setelah itu, kedua sosok itu menghilang di atas kediaman Wu. Beberapa jam kemudian, Ruoxue, Si King. Mata tertutup Chen Ye, yang dalam keadaan koma, tiba-tiba terbuka, dan dia tiba-tiba berdiri dan duduk, kemarahannya gelisah, dan dia melihat sekeliling dengan waspada, mengejutkan Wu Xinger di sampingnya. Kamu sudah bangun. Hebat, jangan gugup. Ayahku adalah Wu Wei. Dia membawamu kembali. Aku putri Wu Wei, Wu Xinger. Wu Xinger melihat penampilan Chen Ye seolah-olah dia menghadapi musuh besar, dan menjelaskan sedikit kewalahan. Chen Ye tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan hanya bangun setelah beberapa saat. Dia tersenyum meminta maaf pada Wu Xinger, maaf telah membuatmu takut. Sudah berapa lama aku koma? Bagaimana Seng Xian Dabi? Dia baru saja bangun, berpikir bahwa dia masih dalam mimpi buruk yang menakutkan itu, yang sedikit keliru. Dalam mimpi buruk, kesepakatannya dengan Immortal Ling Yun gagal, dan dia melihat Ji Si King dan Xia Ruoxue pergi. Bahkan, menghadapi leluhur ras roh darah, dia tidak berdaya. Dalam mimpi itu, mata kecewa dari 100 ahli hebat membuatnya menyalahkan dirinya sendiri. Untungnya, itu semua hanya mimpi. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Kamu sudah koma untuk waktu yang lama, tapi jangan khawatir, kompetisi Ascension to Immortal akan dimulai besok pagi. Bagaimana perasaanmu? Bisakah kamu berpartisipasi dalam kompetisi? Chen Ye menggerakkan tubuhnya dan merasa bahwa tubuhnya penuh dengan energi spiritual, dan anggota tubuhnya nyaman. Titik akupuntur dan meridian yang terluka karena terlalu banyak tenaga dari Qi yang menyebalkan juga telah disembuhkan, dan ada mati rasa. Itu jelas bahwa seseorang telah menyembuhkannya, cukup pintar. Dia mengepalkan tinjunya ke Wu Xinger dan berkata, tidak apa-apa, terima kasih Nona Wu atas perhatianmu. Bagus. Wu Xinger juga senang karena Chen Ye melihat bahwa dia baik-baik saja, aku akan memberitahu ayahku sekarang. Marven Ye bertanya dengan prihatin, Kakak Wu, bagaimana kabarnya? Ayah, dia terluka dan sedang dalam pemulihan, jadi aku akan merawatmu untuk sementara, tetapi dia seharusnya baik-baik saja. Itu bagus, karena kakakku sedang memulihkan diri sekarang, aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Setelah Wu Xinger pergi, Chen Ye menghela nafas lega, dia merasa bahwa dia harus merenungkannya. Kali ini, jika Wu Wei tidak membantunya tepat waktu, nasibnya mungkin akan sengsara. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia pasti akan terluka parah, dan tentu saja dia tidak akan bisa lagi berpartisipasi dalam Ascension Competition. Mengapa ini terjadi? Dalam lubuk hatinya, dia sangat berterima kasih kepada Wu Wei. Dia tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat nyawa Wu Wei. Namun, dia tidak menyukai perasaan ini, dia tidak suka bahwa dia membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelamatkannya. Hidupnya, dan dia tidak suka terlibat karena dirinya sendiri, orangnya sendiri. Dalam analisis terakhir, dia masih terlalu lemah. Kekuatan kuburan reinkarnasi tidak dapat diandalkan sepanjang waktu. Mata Chen Ye menyipit, dia ingin menjadi lebih kuat. Dia sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa mengancamnya. Cukup kuat untuk melindungi orang yang Anda sayangi. Daripada dilindungi oleh orang lain. Segera, Chen Ye marah, menutup matanya, dan melihat ke dalam. Meskipun pertemuan ini penuh dengan krisis, panennya juga sangat kaya. Qi menyebalkan yang kuat mengalir deras di meridian, samar-samar menunjukkan warna emas samar, yang merupakan simbol Qi Gengjin. Chen Ye membuka matanya lagi, matanya penuh kejutan. Pertama-tama, itu adalah basis kultivasinya, yang telah menembus ke lapisan ke-9 dari alam Raja Dewa, dan napasnya 2 kali lebih kuat. Tapi ini bukan apa-apa, keuntungan terbesar kali ini adalah mengolah jejak Gengjin Qi ini. Selain Qi dari Gengjin itu sendiri, kekuatan fisiknya juga 2 kali lebih kuat. Apalagi bodinya lebih kencang dan kokoh. Binatang purba itu dapat melahap Qi Gengjin untuk memperkuat dirinya sendiri, meskipun Chen Ye hanya menyerap jejak Qi Gengjin terendah, bagaimanapun juga, Gengjin adalah harta surga dan bumi yang dapat memperkuat tubuh. Tubuh fisik Chen Ye dapat disebut kuat, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan binatang purba yang sebenarnya, jadi jejak Gengjin Qi ini dapat dianggap sebagai tonik langka bagi Chen Ye. Menurut persepsi Chen Ye, Qi Gengjin harus menjadi jenis Jin Qi yang sangat ganas dan tajam. Dengan itu, dimungkinkan untuk menggunakan seni bela diri tertinggi dari mata iblis untuk membunuh Xiao Lang. Gatcut. Namun, Chen Ye tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini dan pemahamannya tentang kekuatan magis,
akan sangat sulit untuk berhasil melakukannya tanpa menggunakan kekuatan mata iblis. Chen Ye melirik di antara alisnya dan menemukan bahwa tanda-tanda mata iblis telah benar-benar menghilang. Benar-benar tertidur. Saya tidak tahu kapan saya akan bangun lain kali. Dia memiliki terlalu banyak keraguan. Tetapi, Chen Ye memikirkan cara yang rumit. Tebasan pembantaian dewa ini tampaknya memiliki beberapa kesamaan dengan tebasan Gu Yuan. Dengan tebasan Gu Yuan, dan menggabungkan beberapa teknik pembantaian dewa, itu harus dapat mengintegrasikan Qi Gengjin ke tebasan Gu Yuan. Dengan melakukan itu, meskipun seni bela diri yang ditampilkan sangat berbeda dari kekuatan membantai dewa, tapi, Chen Ye percaya bahwa gerakan ini pasti akan jauh lebih kuat daripada tebasan Gu Yuan biasa. Waktu hampir habis. Kompetisi Immortal Ascension sudah dekat, kekuatannya dapat ditingkatkan 1 poin demi 1 poin. Dia harus memahami Gu Yuan Slash sebelum kompetisi Ascension, dan mencoba untuk mengintegrasikannya dengan Slaughter God Slash. Dan, kecuali itu adalah upaya terakhir, dia tidak bermaksud untuk mengekspos 6 kerajaan ilahinya. Kota surgawi ini tidak lebih baik dari wilayah barat, dan kekuatannya rumit. Ketika dia dalam keadaan koma barusan, dia samar-samar merasa bahwa seorang pria kuat sedang menonton. Sebuah pembangkit tenaga listrik dari tingkat itu, setidaknya alam penciptaan yang mulia abadi, bahkan lebih kuat. Jika ada yang tahu apa yang dipikirkan Chen Ye, mereka pasti akan menertawakannya sebagai orang gila. Bagaimana tingkat seni bela diri yang luar biasa seperti itu bisa begitu mudah dipahami? Terlebih lagi, dalam setengah malam, Anda ingin menggabungkan dua seni bela diri. Bahkan jika itu hanya jejak bulu, kesulitannya sangat besar. Namun, Chen Ye memiliki kepercayaan diri ini. Karena keberadaan kuburan reinkarnasi, kultivasinya jauh lebih rumit daripada rata-rata orang. Jadi kemampuan belajarnya berbeda dengan orang biasa. Ketika dia memikirkannya, dia bertindak. Pertama, Chen Ye mengeluarkan slip giok yang mencatat metode budidaya pemotongan Gu Yuan dengan pedang, dan membenamkan dirinya di dalamnya. Semua seni bela diri. Diam sepanjang malam. Dini hari berikutnya, ketika sinar matahari pertama menyinari rumah Chen Ye dari ambang jendela, Chen Ye membuka matanya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang nyata, wajahnya penuh kegembiraan dan kepuasan. Chen Ye berhasil. Dia berhasil mengintegrasikan beberapa bulu Tu Shen Zan ke dalam tebasan Gu Yuan, dan menamai seni bela diri yang dia ciptakan, tebasan Jinsa. Bab 1592. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan suara wanita yang baik memasuki ruangan. Tuan Ye, apakah Anda sudah bangun? Ayah saya ingin melihat Anda. Chen Ye sedikit tenang, membuka pintu, dan berdiri di luar pintu adalah Wu Xinger yang sangat cantik dengan sosok yang bangga. Chen Ye tersenyum dan berkata, aku sudah bangun, ayo pergi. Ketika keduanya datang ke kamar Wu Wei, sedikit rasa malu muncul di wajah Chen Ye, dan dia berkata dengan malu, Kakak Wu, maafkan aku, karena aku menyakitimu, dan aku masih membual tentang Haiko. Kamu tidak perlu menjaga keluarga Xiao untukku. Tetapi jika kamu tidak menembak pada saat yang kritis, aku mungkin sudah mati. Wu Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicara tentang masa lalu, apalagi jika kamu tidak membunuh Xiao Lang, aku juga harus mati, itu milikku sendiri, jadi aku tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele ini. Ini kamu, kompetisi Ascension akan segera dimulai, bagaimana persiapanmu? Chen Ye hanya tersenyum ringan dan berkata, saya memiliki kepercayaan diri. Hahaha, bagus. Singer, tolong temani adik laki-laki Ye ke tempat kompetisi besar diadakan. Aku akan mengatur nafasku sebentar, dan aku akan berada di sana sebelum kompetisi dimulai. Pada saat ini, cedera Wu Wei sudah membaik, jadi dia hanya ingin menciptakan kesempatan bagi Chen Ye dan putrinya untuk sendirian. Dia secara alami tidak tahu orang kepercayaan apa yang dimiliki Chen Ye di benua Lingwu. Dia berpikir bahwa putrinya selalu enggan untuk mendekati pria, dan merawat Chen Ye dalam semalam sudah memaksanya, dan sekarang dia membutuhkan banyak kata untuk menemani Chen Ye untuk berpartisipasi dalam kompetisi kenaikan. Bagaimanapun, pergi keluar harus dilihat, dan Miao Liwu memiliki kulit tertipis. Tapi yang mengejutkannya, Miao Liwu mengangguk sedikit dengan wajah memerah, dan langsung setuju. Melihat sosok keduanya pergi, Wu Wei tidak bisa menahan perasaan sedikit pun, anak ini sangat menarik bagi wanita. Miao Liwu menemani Chen Ye ke tempat kompetisi Ascension. Sepanjang jalan, dia memberitahu Chen Ye banyak tentang kompetisi besar, tetapi dia menemukan bahwa sikap Chen Ye tidak banyak berubah. Bahkan ada perasaan ditolak ribuan mil jauhnya, dan mau tak mau dia merasa sedikit tersesat. Kecantikannya juga bisa menduduki peringkat teratas kota surga, bahkan banyak orang yang mengejarnya. Bahkan ada beberapa jenius yang diakui dengan baik. Namun, pemuda di alam Raja Dewa yang belum memasuki alam primal primordial ini bahkan tidak bereaksi sama sekali pada dirinya sendiri. Apakah karena dua nama yang diteriakkan Chen Ye tadi malam?
Ruoxue, si King. Kedengarannya seperti nama seorang gadis. Namun, dia dan Chen Ye tidak bertemu untuk waktu yang lama, jadi tentu saja dia tidak akan bertanya lebih banyak. Pada saat ini, suara keras memasuki telinga keduanya. Saudara Wang, wanita itu adalah Wu Xinger yang saya sebutkan kepada Anda. Dia adalah salah satu wanita paling cantik di kota surgawi kita. Bagaimana kabarnya? Dia cantik. Hah. Itu masih sepotong sampah di panggung Raja Dewa. Mata Chen Ye membeku, dan dia melihat orang yang berbicara, dan melihat beberapa pria muda berpakaian seperti anak laki-laki mengelilingi seorang pria berjubah putih berusia 20-an, dikelilingi oleh bintang-bintang dan Gong Yue, dan orang yang berbicara itu dekat dengan jubah putih seorang pria muda yang ramping. Setelah insiden Xiao Lang, Chen Ye merasakan cemoohan yang tidak perlu, dan dia tidak perlu terlalu memperhatikannya. Bukan karena dia takut. Jika dia satu-satunya, dia tidak perlu khawatir. Namun, sekarang dia memiliki teman sejati di kota surgawi ini. Baik Chen Zifan maupun Wu Wei membuatnya merasa bahwa benua Lingwu tidak begitu dingin. Dia tidak ingin melibatkan terlalu banyak orang. Ini seperti anjing menggonggong pada Anda mungkin bisa menendangnya, tetapi jika ada orang lain di sekitar Anda, tidak ada jaminan bahwa anjing itu tidak akan menggigit orang lain, dan Chen Ye tidak ingin menyakiti teman-temannya. Namun, bahkan jika orang ini mengejeknya, dia benar-benar membuat komentar kasar kepada Wu Xinger. Ini adalah sesuatu yang Chen Ye tidak tahan. Hei, sampah panggung Raja Dewa, penampilan apa itu? Kamu tidak ingin bertarung dengan kami, kan? Hahaha. Pemuda pendek dan kurus itu memandang Chen Ye dengan jijik dan mencibir. Pria berjubah putih, yang dia panggil saudara raja, bahkan tidak melihat ke arah Chen Ye saat ini, tetapi menatap wajah cantik Wu Xinger dan dadanya yang montok, dan jejak keserakahan melintas di matanya. Dia memandang pemuda pendek dan kurus itu dengan senyum yang tampak lembut dan berkata, "Si Ming, jangan terlalu kejam, apa yang harus kamu lakukan jika kamu menakuti Nona Wu?" Wajah Si Ming berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia dengan cepat meminta maaf, "Kakak Wang benar, Nona Wu, saya tidak sopan, tolong maafkan saya." Pria muda berjubah putih itu mengangguk, berjalan ke arah Wu Xinger dengan anggun, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Nona Wu, teman-temanku sedikit kotor, tolong jangan keberatan, saya pernah melihat Nona Wu sebelum Wang Yifei." Wu Xinger sedikit kewalahan saat ini. Si Ming ini adalah pria di kota dan selalu mendambakan kecantikannya sendiri, tetapi dia bukan karakter yang hebat. Wu Xinger dapat dengan mudah mengalahkannya sendiri. Tapi Wang Yifei ini, Wu Xinger juga mendengarnya. Orang ini, seperti Chen Ye, adalah penguasa abadi, dan kekuatannya dikatakan sangat kuat, jauh di atas dirinya sendiri. Bahkan tampaknya ada sekte yang telah menghubungi Wang Yifei. Tidak heran, Wang Yifei pasti akan menjadi andalan di antara para jenius di benua Lingwu di masa depan. Melihat Wang Yifei datang untuk mengobrol dengannya, dia tidak bisa membantu tetapi secara tidak sadar menyusut di belakang Chen Ye. Melihat ini, Wang Yifei menatap Chen Ye, dan ada kilatan kesuraman di matanya. Namun, dengan senyum di wajahnya, dia berkata kepada Chen Ye, "Saya tidak tahu apa nama saudara ini." Chen Ye tidak asing dengan nama Wang Yifei, karena nama ini muncul di daftar Ascendan. Wang Yifei, yang berada di alam Dao, tidak ada yang tahu level pastinya, tetapi dia menempati peringkat ke-10 di peringkat Immortal Ascension. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Chen Ye, matanya tertuju pada Si Ming di belakang Wang Yifei. Kelompok tuan muda di belakang Wang Yifei seharusnya adalah anak-anak dari beberapa keluarga kecil di kota Dengtian. Tetapi napas masing-masing sia-sia, jelas itu adalah basis kultivasi yang diperoleh oleh kekuatan eksternal. Orang-orang ini pasti sudah mengenal Wang Yifei entah bagaimana, jadi mereka mendekati para jenius peringkat atas di daftar kenaikan abadi. Lagi pula, dengan bakat Wang Yifei, dia dapat bergabung dengan kekuatan besar, dan dia memiliki masa depan yang cerah. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Wang Yifei, manfaatnya sudah jelas. Wang Yifei melihat bahwa Chen Ye telah mengabaikannya, dan senyum di wajahnya tidak dapat dipertahankan. Matanya terbakar amarah, dan dia menatap Chen Ye. Ketika dia hendak menyerang, Chen Ye membuka mulutnya. Tidak salah lagi. "Bao, Si, saya tahu apa yang Anda pikirkan tentang teman saya, tetapi saya menyarankan Anda untuk membunuh pikiran Anda. Jangan ganggu dia di masa depan." Chen Ye sekarang berada di Climbing Heaven City, meskipun dia agak terkenal, tetapi karena pertempurannya dengan Xiao Lang di Pavilion Sending, dia ditekan oleh mereka yang optimis tentang Chen Ye. Ini juga untuk kebaikan Chen Ye. Bagaimanapun, pohon itu menarik angin, dan mudah menyebabkan masalah yang tidak perlu. Selain itu, keluarga Xiao juga memiliki leluhur dari surga lapis ke-8 yang sedang mundur. Bab 1593. Karena itu, tidak semua orang tahu seperti apa rupa Chen Ye, dan kebanyakan orang berpikir bahwa Chen Ye telah dibunuh oleh Xiao Lang.
Pada saat ini, sekelompok putra dan saudara mendengarnya, dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Mereka memandang Chen Ye seolah-olah mereka terbelakang mental, dan tiba-tiba tertawa, aku pergi, sampah Raja Dewa ini. Panggung benar-benar menyuruhku untuk membunuh pikiranku. Hahaha, apakah kamu ingin berhenti mengganggu Nona Wu? Kakashi, kamu telah diancam oleh seorang pejuang di panggung Raja Dewa. Wow, kamu sangat keren, sangat agung, ini pertama kalinya aku melihat seorang pejuang dari alam Raja Dewa yang berani berbicara kepada kita seperti ini, hahaha. Hanya ada satu orang, dan wajahnya seburuk seperti dia makan kotoran, orang itu secara alami adalah Siming. Kata-kata Chen Ye jelas ditujukan padanya. Dia memandang Chen Ye dengan mata yang sangat kesal, dan berkata dengan sungguh-sungguh, wah, kamu mencari kematian. Wang Yifei juga menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil pada saat ini, hei, beberapa orang, untuk menunjukkan diri mereka di depan para gadis, akan melakukan banyak hal yang tidak rasional dan memprovokasi seorang seniman bela diri yang jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri, dan mereka harus membayar harga. Nona Wu, orang seperti itu tidak layak untuk asosiasi Anda. Berbalik dan berjalan kembali. Siming menatap Wang Yifei sedikit mengangguk, dan segera, Siming menunjukkan senyum mengerikan, berjalan menuju Chen Ye selangkah demi selangkah, dan berkata kepada Chen Ye. Kamu mati, kamu juga memenuhi syarat untuk memerintahkanku sebagai semut. Bagus. Ini sangat bagus. Aku akan mematahkan kakimu dan mencabut lidahmu sekarang. Kejam. Terlalu kejam. Siming ini jelas tidak bercanda, dia benar-benar ingin melakukan ini. Wu Xinger cemas, menyesal, matanya merah, karena dia menyebabkan masalah seperti itu pada Chen Ye. Mengapa dia keluar dengan Chen Ye, jika bukan karena dia, Chen Ye seharusnya tiba di Universitas Shengxian dengan aman sekarang dibandingkan dengan tempat. Dia ingin pergi ke Chen Ye dan memblokir Siming untuk Chen Ye, tetapi satu tangan menghentikannya, tangan Chen Ye. Pada saat ini, Wang Yifei juga kembali ke kelompok putra dan saudara, menatap Siming dan Chen Ye sambil tersenyum, seolah menunggu pertunjukan yang bagus untuk dipentaskan. Kamu. Chen Ye masih menatap Siming dengan menyeringai, berhasil membuatku marah. Hahaha. Siming tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, dan pada saat yang sama seluruh tubuhnya penuh dengan kemarahan yang menyebalkan. Dia meninju Chen Ye dengan pukulan, tanda tinjunya kental, dan itu agresif, dengan kekuatan membuka gunung. Langkah ini tanpa patuani, itu untuk mengambil nyawa Chen Ye. Aku membuatmu marah. Sebelum Siming bisa mengucapkan kata-kata berikut, Chen Ye menembak. Pukulan bersahaja, tinju Chen Ye membesar di mata Siming dan bertemu pukulannya. Tanda tinju yang tampaknya perkasa runtuh dalam sekejap, dan kemudian, lengan Siming meledak secara langsung, dan tubuh Siming terbang keluar. Kemudian, seluruh tubuhnya benar-benar hancur menjadi awan darah selama penerbangan. Kabut. Dalam menghadapi pemborosan seperti itu, Chen Ye bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan bela dirinya, jadi dia bisa langsung membunuh dengan satu pukulan. Mungkin tidak mudah untuk membunuh Harmony Realm. Tetapi di hadapan alam primordial, satu gerakan sudah cukup. Terlebih lagi, itu benar-benar pria yang bodoh. Diam, keheningan yang mematikan. Itu terjadi begitu cepat sehingga banyak orang yang lewat tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka melihat Siming dipukuli hingga menjadi gumpalan darah. Tuan muda yang telah mengejek Chen Ye sebelumnya sekarang menatap Chen Ye dengan sikap tertegun, seolah-olah dia telah melihat hantu, tidak ada reaksi sama sekali, dan dia masih tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Seorang prajurit di alam primordial dibunuh oleh seorang prajurit di alam Raja Dewa dengan satu pukulan. Ini bukan mimpi, kan? Untuk waktu yang lama, salah satu dari mereka tergagap dan berkata, kamu. Apakah kamu tahu siapa dia? Jika kamu berani membunuhnya, keluarga Si tidak akan membiarkanmu pergi. Hah! Mata dingin Chen Ye menyapu ke arah orang yang membuka mulut. Wajah pemuda itu benar-benar tidak berdarah dalam sekejap, dan dia menundukkan kepalanya dengan kuat, berani menatap Chen Ye lagi. Pada saat ini, Wu Xinger menutup mulutnya dengan penuh semangat, matanya penuh dengan ketidakpercayaan, Chen Ye sangat kuat. Itu di luar dugaannya. Namun, meskipun dia membenci Siming, dia tidak tahan melihat kematian tragis di depannya, tetapi dia merasakan lebih banyak kehangatan di hatinya. Chen Ye mengambil tindakan untuk melindunginya. Chen Ye mengalihkan perhatiannya ke Wang Yifei. Keduanya saling memandang. Ekspresi Wang Yifei juga menjadi serius saat ini. Jelas, dia meremehkan Chen Ye. Tidak ada yang hadir tahu kengerian pukulan Chen Ye lebih baik dari dia, dan ini hanya pukulan acak dari Chen Ye. Namun, dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Pada saat ini, menghadapi tatapan Chen Ye, dia tidak menyerah. Chen Ye masih berkata dengan ringan, saya akan memberi Anda nasihat, jangan membuat ide Xinger di masa depan. Tapi kali ini, tidak ada yang berani menertawakannya.
Wang Yifei terdiam, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum lembut. Oh, bagaimana jika tidak? Senyum di wajahnya sangat hangat, tetapi matanya sangat dingin, sangat dingin. Kalau tidak, kamu akan mati. Diam, bahkan napas berhenti. Ini Wang Yifei. 10 jenius teratas dalam daftar promosi. 22 tahun, ia telah berkultivasi ke alam Dao, tanpa kekuatan eksternal, dan kekuatan sejatinya jauh lebih kuat daripada seorang seniman bela diri dari alam yang sama. Bahkan di hadapan prajurit biasa di lantai 5 atau bahkan ke-7 alam harmoni, mereka masih bisa mengalahkan mereka. Orang seperti itu, bahkan di benua Lingwu, akan dianggap jenius sejati dari 10.000. Namun, Chen Ye bahkan menggunakan kata kematian untuk mengancamnya. Sepertinya dia benar-benar bisa membunuh Wang Yifei seperti mencubit semut sampai mati. Wang Yifei tidak tertawa lagi, tidak peduli seberapa dalam kotanya, dia tidak bisa tertawa saat ini, dia menatap Chen Ye, seolah-olah akan menghancurkan Chen Ye berkeping-keping dengan matanya, dan matanya terbakar dengan gila. Niat bertarung. Namun, alasan menyuruhnya untuk tidak mengambil tindakan. Kompetisi abadi sudah dekat. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Chen Ye, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka. Dia tidak bisa terluka sebelum kompetisi, yang terkait dengan masa depannya. Namun, jika Anda ingin dia menanggungnya, bagaimana dia bisa menanggungnya? Dia adalah jenius pesawat yang paling luar biasa. Miliki martabat dan harga diri Anda sendiri. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Wang Yifei tiba-tiba tertawa. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata itu, sedikit kejutan melintas di matanya, yang merupakan metode yang sama yang dia gunakan ketika dia membuat Huang Ken kesal, tetapi dia masih berkata, apa yang kamu pertaruhkan? Aku ingat kamu. Wang Yifei berkata, kamu adalah penguasa abadi yang membunuh Huang Yuan sebelumnya, Chen Ye. Chen Ye tidak menyangkalnya. Karena kita semua adalah ascendan, mari bertaruh, bagaimana peringkat kontes ascending kali ini? Chen Ye juga tersenyum, iya. Dia awalnya datang untuk memenangkan kejuaraan. Ini tentang keberadaan monumen reinkarnasi. Bab 1594. Jika peringkatmu lebih tinggi dariku, aku tidak akan pernah mendekati Nona Wu lagi, atau bahkan melihat Nona Wu lagi. Sebaliknya, kamu harus melakukan hal yang sama, apakah kamu berani? Chen Ye mendengar kata-kata itu, tetapi menggelengkan kepalanya. Semua orang tercengang lagi, Chen Ye ini sangat kuat sebelumnya, apakah itu hanya tipuan? Sekarang, pengecut. Beberapa orang memandang Chen Ye dengan jijik. Tapi Chen Ye tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini sama sekali, dan berkata, saya tidak akan bertaruh pada hal-hal yang berhubungan dengan Nona Wu. Nona Wu bukan milik saya mempertaruhkan hidup saya. Saya bertaruh hidup saya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka sekali lagi terkejut, mendominasi, terlalu mendominasi. Wu Xing'er, yang berada di belakang Chen Ye, berteriak dengan cemas, tidak. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawamu. Wang Yifei juga menatap Chen Ye dengan kaget, dan pada saat yang sama, sedikit rasa hormat muncul di hatinya, dia memang tidak percaya diri dan berani seperti Chen Ye. Jadi pada awalnya, dia tidak bertaruh dengan Chen Ye, tetapi karena Chen Ye mengatakannya, tentu saja dia tidak ingin mundur. Oke, taruhan saja. Aku meremehkanmu, kamu punya sesuatu. Setelah Wang Yifei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mereka tidak memiliki kontrak spiritual. Namun, tidak peduli betapa berbedanya mereka, Wang Yifei dan Chen Ye sama-sama orang yang bangga dan tidak akan mudah melanggar taruhan. Bahkan jika harganya adalah nyawanya sendiri. Tuan-tuan muda itu tercengang dan ingin mengikuti, tetapi Wang Yifei berteriak, keluar dari sini. Dia tahu bahwa dia masih berpikir tentang kompetisi besar kenaikan terlalu sederhana. Ada banyak jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi besar kali ini di luar imajinasinya. Dia tidak lagi berniat untuk tinggal dengan pemborosan dan membuang waktu ini. Setelah Wang Yifei pergi, Chen Ye juga tersenyum pada Wu Xing'er, tidak apa-apa, ayo pergi juga. Wu Xing'er tidak bergerak, dia menatap Chen Ye dengan kesal dan berkata, mengapa kamu begitu bodoh? Chen Ye tertegun sejenak, tetapi merasa bahwa Wu Xing'er salah paham. Dia tidak punya niat lain untuk Wu Xing'er, hanya untuk membalas kebaikan Wu Wei. Bagaimanapun, bos Wu baik padanya. Dia tidak akan tinggal di kota surgawi, dan tentu saja dia tidak bisa berbelas kasih. Ayo cepat, atau kita tidak akan punya waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi promosi abadi. Wu Xing'er menghela nafas dalam-dalam. Ini baik. Huang Ken telah tiba di tempat Ascension Grand Competition saat ini. Sebagai kekuatan terbesar di Ascension City, Ascension Pavilion selalu menjadi salah satu penyelenggara Ascension Grand Competition. Huang Ken adalah salah satu dari 6 utusan dari Ascension Grand Competition.
Ascension Pavilion. Tentu saja berada di sana. Namun, Huang Ken sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Pada hari itu, setelah dia memberitahu Xiaolang mengapa dia tidak menembak Chen Ye sudah mati. Namun, ketika dia kembali ke kota Dengtian untuk bertanya, hasilnya sangat tidak terduga. Meskipun Chen Ye terluka, dia tampaknya tidak mati. Sebaliknya, Xiaolang hilang. Mungkinkah ada seseorang di belakang Chen Ye ini? Meskipun Huang Ken tidak percaya bahwa Chen Ye bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, jika ada kekuatan yang sangat menyukai Chen Ye, Huang Ken benar-benar tidak berani memenuhi isi kontrak spiritual kepada Chen Ye. Begitu dia tiba hari ini, dia terus melihat sekeliling, mencari jejak Chen Ye, dan pada saat yang sama dia berharap Chen Ye tidak akan muncul. Jika Chen Ye terluka parah dan tidak dapat hadir, maka secara alami tidak akan ada kesempatan untuk kembali. The Ascension to Immortals adalah ujian bagi para jenius ini oleh kekuatan utama. Jika Chen Ye tidak dapat hadir, bahkan jika ada kekuatan yang menyukainya, mereka mungkin tidak mau menerimanya. Bagaimanapun, dia hanya seorang pejuang dari Raja Dewa. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut, dan dia menemukan sosok pria muda yang bangga, dan ada seorang wanita di sampingnya, yang bukan Chen Ye. Selain itu, yang sedikit mengejutkan Huang Ken adalah Chen Ye menerobos lagi. Bahkan jika itu hanya di alam para dewa, tetapi napasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, yang merupakan hal yang sangat menakutkan. Apakah aku benar-benar salah paham? Wajah Huang Ken tiba-tiba tampak sedikit jelek. Jika ada kekuatan besar di belakang Chen Ye, bahkan jika ada perbuatan spiritual, dia tidak akan berani menyentuh Chen Ye sama sekali. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benaknya, dan dia memikirkan cara yang baik untuk menargetkan Chen Ye. Segera, dia berjalan ke kasino di kompetisi besar Shengxian. Kasino ini juga dijalankan oleh Paviliun Shengxian. Ada beberapa nama orang yang tergantung di kasino, dan di bawah ini adalah beberapa angka yang mewakili peluang. Merek pertama adalah Ling Longcheng. Ada 5 plat nomor di bawah namanya, yang mewakili peluangnya untuk memenangkan tempat pertama hingga kelima. Kemudian, ada nama seperti Long Xuan, Wu Yu, dan bahkan nama Wang Yifei. Namun, nomornya di bawah Wang Yifei adalah odd 6-10. Pada saat ini, Huang Ken berjalan ke murid Seng Xingye yang bertanggung jawab mengelola kasino dan membisikkan beberapa patah kata. Murid itu berkata dengan ekspresi terkejut, Huang Xianxi, ini sesuai aturan. Apa yang tidak sesuai dengan aturan, bukan karena merek belum ditambahkan di masa lalu. Tetapi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kenapa, kamu ingin melanggar perintah atasanmu? Huang Ken berkata dengan wajah cemberut. Murid tidak berani. Murid itu sangat tidak berdaya, jadi dia harus mengikuti perintah Huang Ken dan menambahkan nama merek dengan kata Chen Ye di atasnya. Sebuah diskusi pecah di kasino. Siapa Chen Ye ini? Sepertinya itu adalah prajurit Raja Dewa yang membunuh Huang Yuan. Alam Raja Dewa. Apakah layak digantung di sini? Tutup saja, peluang orang ini hanya satu, dan itu masih peluang tempat pertama. Tapi kemungkinannya sangat tinggi, 1:100. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa tinggi itu. Lebih baik melemparkan batu abadi ke dalam air jika Anda bertaruh, dan akan ada suara. Chen Ye dan Wu Xinger juga memperhatikan pergerakan di sini, dan Chen Ye bertanya, apa yang terjadi di sana? Wu Xinger berkata, ada kasino di sana. Hei, mereka sepertinya memasang nama merek baru. Wu Xinger tiba-tiba melebarkan matanya yang indah dan berseru, Tuan Ye, itu namamu. Oh, ini menarik, ayo kita lihat. Chen Ye dan Wu Xinger berjalan ke kasino, tiba-tiba sesosok menghalangi jalannya, Huang Ken menatapnya dengan dingin, matanya sangat kesal. Sampah, apakah kamu benar-benar berani berpartisipasi dalam kompetisi Ascension? Huang Ken mencibir bahwa tujuannya adalah untuk memprovokasi Chen Ye untuk bertaruh, meskipun dia tidak dapat menggunakan akta roh untuk mengambil nyawa Chen Ye, tetapi jika dia kehilangan sesuatu di kasino, bahkan kekuatan besar itu akan membuatnya malu. Tidak peduli apa, dia Huang Ken harus membuat Chen Ye membayar harganya. Chen Ye melirik Huang Ken, dan kemudian melirik murid berjubah hitam Paviliun Shengxian di kasino. Dia tahu apa yang ada di hatinya, dan berbalik dengan Wu Xinger, dan berkata, saya ingin bermain, tapi aku punya anjing yang memblokirnya, Mioli, ayo pergi. Ketika wajah Huang Ken berubah, Chen Ye menoleh dan pergi. Dia berpikir bahwa Chen Ye pasti akan berhadapan dengan dirinya sendiri. Setelah memperjuangkan semua kekayaannya, pemuda yang pernah menghadapinya di Shengxian memberinya perasaan ini, tapi sekarang, Chen Ye pergi. Huang Ken dengan enggan melihat ke belakang Chen Ye dan Wu Xinger pergi, dan tiba-tiba berkata dengan kesal, Chen Ye, mungkinkah kamu menolak untuk bertaruh karena kamu menghabiskan semua batu abadi di jalan di sampingmu? Takut bahwa setelah Anda kalah taruhan, Anda tidak akan dapat mendukungnya.
Saya salah tentang Anda, saya pikir meskipun Anda bodoh dan sombong, Anda masih seorang pria, tetapi saya tidak berharap Anda menelan suara Anda untuk jalang. Chen Ye tiba-tiba berbalik dan menatap Huang Ken, matanya sangat dingin sehingga dia hampir dengan ceroboh menembak Huang Ken. Wu Xinger memegang Chen Ye dengan kuat dan berkata, "Tuan Ye, tenanglah." Chen Ye menarik napas dalam-dalam dan menatap Huang Ken, yang sudah penuh dengan niat membunuh. Bab 1595. Menghina Chen Ye tidak akan marah. Tapi Huang Ken sangat menghina Wu Xinger. Oke, Huang Ken, meskipun saya tahu bahwa Anda hanya khawatir tentang kekuatan di belakang saya dan ingin menggunakan pertaruhan ini untuk membuat saya berdarah, tetapi saya masih bertaruh, saya tidak tahu, bisakah Anda membelinya? Huang Ken berkata dengan jijik, hanya kamu. Berapa banyak batu abadi yang bisa kamu ambil? Bahkan jika kemungkinannya 100 kali lipat, aku bisa membelinya. Dia takut Chen Ye tidak akan menyerah, jadi dia sengaja mengatur peluangnya sangat tinggi. Huang Ken, kamu akan menyesalinya. Ingat kata-kataku, setelah kompetisi selesai, jika kamu masih memiliki wajah untuk hidup, kamu akan kehilangan segalanya. Marvin Ye telah menganggap Wu Xinger, Wu Wei, dan yang lainnya sebagai temannya, dan menghina teman Marvin Ye-nya, tidak peduli siapa Anda harus membayar harganya. Oh, kalau begitu aku akan menunggu. Doyan. Huang Ken mencibir dalam hatinya, temperamen anak ini benar-benar tidak baik, dia berpikir bahwa dia telah bertaruh dengannya sebelumnya karena ada kekuatan besar di belakangnya dan dia mengandalkannya. Dunia bela diri menyebar. Murid seperti itu umumnya akan dihargai oleh kekuatan yang sesuai di masa depan, tetapi sekarang tampaknya Chen Ye hanya impulsif. Bahkan jika kekuatan besar menyukainya, dia kurang beruntung. Chen Ye berjalan ke tandanya di kasino, melambaikan tangannya, ada tas penyimpanan di tangannya, dan melemparkannya ke depan murid Ascension Pavilion dan berkata, aku akan menekan Chen Ye, tempat pertama, 500 batu abadi berkualitas tinggi. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Chen Ye dan tas penyimpanan yang dia buang. Bahkan semua orang menahan napas. Sulit dipercaya. Ini adalah 500 batu abadi berkualitas tinggi. Tidak mungkin bagi praktisi biasa untuk menguasai kekayaan sebesar itu. Belum lagi alam Raja Dewa Belaka. Masih pria dari negeri semut. Kunlun Void Bumi adalah keberadaan peringkat bawah di benua Lingwu. Bagaimana seseorang bisa begitu kaya? Secara alami, mereka tidak tahu bahwa 500 batu abadi berkualitas tinggi ini hanyalah setetes ember untuk Chen Ye. Bagaimanapun, Chen Ye memiliki latar belakang keluarga Dugu dan bahkan sebagian besar sekte di wilayah barat. Bahkan jika itu 100 kali lebih banyak batu abadi, dia bisa mengeluarkannya. Huang Ken semakin berteriak, wah, kasino Sengsingeku bukanlah tempat di mana kamu bisa membicarakannya. Berisik, omong kosong apa? Sedikit saja dan kamu akan tahu. Chen Ye memberi isyarat kepada muridnya untuk menghitung jumlahnya. Murid Ascension Immortal Pavilion mengambil tas penyimpanan, menyapu indera spiritualnya ke tengah, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menyapu indera spiritualnya 3 atau 4 kali berturut-turut, dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Huang Ken, 500 top batu abadi berkualitas, banyak. Mendesis. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam pada saat bersamaan. Adegan ini tampaknya telah mengejutkan bola mata mereka. Bagaimana bisa? Huang Ken meraih tas penyimpanan dan langsung melepaskan batu abadi di dalam tas, ledakan energi spiritual yang kaya menyebar, dan semua orang hanya merasakan bunga di depan mereka. Ini benar-benar 500. Gumam Huang Ken, dan kemudian dia sangat gembira. Baginya, ini adalah jumlah kekayaan yang cukup besar. Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar di telinganya, apakah Anda yakin mampu membelinya sekarang? Huang Ken sepertinya segera dituangkan oleh seember air es. Aku menggigil. Lagi pula, tanpa persetujuan pemilik pavilion, jika Anda bergabung dengan permainan judi di kasino, Anda akan dihukum berat. Jika pavilion kenaikan terlibat karena ini, dalam kasus yang paling serius, budidayanya akan dihapuskan dan dia akan dikeluarkan dari pavilion kenaikan. Namun, itu hanya mungkin jika Chen Ye memenangkan tempat pertama. Bagaimana mungkin seekor binatang kecil yang belum memasuki alam primordial memenangkan tempat pertama? Huang Ken merasa lega lagi dan mencibir, kamu sampah kecil, bagaimana kamu bisa menebak kekayaan bersihku, tentu saja aku mampu membelinya. Chen Ye mencibir, saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan dan tidak terlibat dalam Ascension to Immortal Pavilion. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan terbang ke udara dan berteriak seperti bel, kompetisi Ascension akan segera dimulai. Semua kontestan, harap bersiap untuk menggambar. Semua penonton, silakan duduk.
Tempat di mana kompetisi Ascension diadakan adalah sebuah alun-alun besar, dikelilingi oleh lingkaran kursi yang cukup panjang untuk menampung jutaan orang, dan di atas tengah alun-alun, sebuah kristal transparan besar ditangguhkan. Kristal ini dapat menghadirkan layar permainan di permukaan kristal agar mudah dilihat. Kali ini, ada tepat 100 kontestan, dan setiap kelompok 10 orang dibagi menjadi 10 kelompok, dan Chen Ye kebetulan menggambar label kelompok ke-10. Daftar kontestan di setiap kelompok ditampilkan di layar kristal, dan Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Di kelompok ke-10, selain dia, ada Ling Longcheng dan Long Xuan. Wanita bernama Wu Yu berada di kelompok ke-7, Zhao Lingqiao berada di kelompok ke-9, dan Wang Yifei, yang telah bentrok dengannya belum lama ini, berada di kelompok ke-8. Permainan dimulai. Dengan teriakan keras dari Master Pavilion Shengxian, sorakan bergema seperti tsunami gunung dan tsunami, dan penonton mendidih. Cahaya keemasan turun dari langit, memperlihatkan jalan lebar 100 meter dan panjang 1000 meter, seperti jalan yang terbuat dari emas murni. Ini adalah senjata sihir kuno yang digunakan untuk menguji para kontestan ini, yang disebut Avenue of Immortals. Legenda mengatakan bahwa mereka yang dapat mencapai ujung jalan keabadian dapat menjadi abadi dalam 10 tahun. Bangkitkan jalan tertinggi. Semakin Anda tinggal di belakang, semakin besar kemungkinan Anda untuk membangunkan hukum Dao yang menakutkan. Di benua Lingwu, orang seperti ini ditakdirkan untuk dirampok oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ascension Avenue, setiap 100 meter adalah rintangan. Secara umum, seseorang yang dapat mencapai 300 meter di Ascension Avenue dianggap sebagai sumber spiritual tingkat ke-7. Di benua Lingwu, seseorang hampir tidak mampu membeli kata jenius. Bagaimanapun, standar zaman kuno berbeda dari sekarang, namun, prajurit seperti itu umumnya tidak disukai oleh pasukan besar, dan kadang-kadang mungkin ada sekte tingkat rendah yang menyukai kekuasaan seperti itu. Mereka yang dapat mencapai 400 meter, sumber daya spiritual tingkat 6, meskipun hanya meningkat 1 tingkat, telah mampu menonjol dari jajaran prajurit biasa di benua Lingwu. Sekte kecil akan mencoba yang terbaik untuk menarik murid seperti itu, sementara sekte tengah pasukan pintu juga bersedia mengundang para jenius tersebut untuk bergabung. Dan mereka yang mencapai 500 meter, sumber daya spiritual kelas 5, dianggap sedang di zaman kuno, tetapi hari ini, mereka adalah jenius yang memang layak. Tetapi dibandingkan dengan para penjahat sejati itu masih jauh. Kekuatan kelas atas dan kelas 3 yang sebenarnya tidak memandang rendah mereka, tetapi kekuatan kelas 5 cukup bersemangat untuk mendapatkan kejeniusan seperti itu. Jenius semacam ini memiliki potensi, jika dibudidayakan dengan tepat, ada juga kemungkinan kenaikan. Dan mereka yang melewati 600 meter, di zaman kuno, dapat dianggap sebagai beberapa yang sangat baik, dapat dianggap sebagai monster kecil, kekuatan tingkat keempat bersedia untuk berkultivasi, jenius semacam ini, kenaikannya mungkin cukup besar, itu kekuatan tingkat keempat yang melangkah lebih jauh dan memasuki jajaran harapan kekuatan besar.